Hello guys, jumpa lagi dengan saya Vice the Virus. Nih mumpung kebenaran lagi bongkar CVT dan ganti seal kruk asnya atau seal olinya, saya akan sekalian ngejelasin nih beberapa komponen CVT yang kedepannya akan saya ganti. Mengingat usia motor saya sudah 41.000 km dan memang harus ada penggantian beberapa part di CVT-nya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa part yang kemungkinan harus diganti kalau usia motor udah lebih dari 30.000 km deh, atau sekitar 40 ribuan kilometer. Apa aja sih part-part yang kira-kiranya harus diganti? Nah, sebenarnya sebelum 40.000 km pun ada banyak part-part yang bisa kalian ganti untuk menjaga performa motor tetap enak ya. Seperti yang pernah saya ulas sebelumnya, ada fan belt yang udah saya ganti, terus ada kampas ganda juga yang udah saya ganti. Usia pakainya kadang-kadang menentukan kilometer, tapi tergantung juga dari cara kita riding stylenya membawa motor. Karena komponen CVT ini termasuk komponen fast moving ya, jadi akan lebih cepat penggantiannya daripada komponen-komponen yang lain. Contohnya, mungkin sebagian orang juga udah sering ganti roller ya. Usia roller atau usia motor itu baru sekitar 8.000 km atau 5.000 km, tapi roller udah peang. Itu juga kita harus ganti. Itu faktor utamanya adalah di sini nih, ram plate-nya yang harus kita halusin. Ini videonya udah ada ya, saya udah pernah buat, dan kita nanti akan bahas lagi. Saya akan bikin lagi tutorialnya. Roller, untuk roller sendiri, ini untuk penggantiannya nggak bisa ditentuin dari kilometernya berapa ganti. Tergantung cara kalian bawa motor juga. Kalau sering geber-geber akan lebih mempercepat usia roller ini harus ganti ya. Selama kondisinya nggak peang, maka kita nggak usah ganti. Ini bisa kalian lihat, ini roller masih orinya Aerox ya. Ini pemakaian udah lama juga ya. Kadang-kadang saya ganti pakai 11 gram, kadang pakai yang kemarin nyoba juga pakai yang Dr. Puli, tapi itu nggak sampai ribuan kilometer ya. Terus pakai yang 14 gram dan sering ganti buat roller. Tapi emang yang lebih sering dipakai adalah roller 13 gram yang Aerox. Nah, kalau diperhitungkan mungkin ini yang lebih lama dipakai ya. Hitung-hitungan bisa lebih dari 20.000 km saya pakai roller ini. Bisa dilihat keadaan rollernya masih cukup bagus. Ini hanya ada satu roller yang peang sebelah sini nih, itu udah agak kegerus. Nah, ini doang nih. Yang lainnya masih bagus, masih mulus, masih kelihatan bulat-bulat. Satu lagi deh nih, udah mulai peang juga. Ada dua roller yang memang udah kayak gini. Tapi buat roller saya udah ganti sih. Nih saya pakai 13 gram lagi, punyanya NMAX. Sama NMAX Aerox pun sama. Dan saya juga udah siapin juga ya. Rollernya tetap 13 gram dari BRT, Black Diamond. Nah, ini kedepannya saya akan pakai juga nih yang roller BRT 13 gram buat penggantian di motor Aerox saya. Nah, selain roller, fan belt dan kampas yang tentunya lebih gampang ketahuan abisnya ya atau peangnya, ada part CVT lain yang wajib sebenarnya kita perhatikan selalu agar performa motor tetap terjaga. Paling utama banget yang harus kalian perhatikan adalah seal CVT ini nih.
Ada dua, ntar saya cari, ada o-ringnya nih kalau nggak salah nih. Saya lupa nyimpen o-ringnya. Nah, ini dia nih o-ringnya. Ini adalah dua komponen yang paling penting yang harus kalian perhatikan dan harus dicek. Kalau udah waktunya ganti, ganti. Efeknya kenapa nih? Kalau komponen ini nggak diganti, kayak gini nih guys. Bisa kalian lihat contohnya. Nah, ini dia nih. Ini saya juga nih rencananya mau ganti. Bisa dilihat kan? Ini ada bercak-bercak grease atau gemuk yang muncrat ke area sini nih. Ini untung belum terlalu parah ya. Ini saya udah pernah ganti sekali o-ringnya. Karena udah ngelebar dan banyak cipratan-cipratan grease seperti ini. Ini kalau udah parah banget, resikonya bisa loncat ke bagian kampas ganda. Ke bagian kampas ini, terus muncratnya sampai di mangkok-mangkoknya. Dulu saya pernah pengalaman di Mio Karbu ya. Karena waktu itu saya masih awam banget tentang motor, pakai taunya sisilnya rusak, sampai si mangkok-mangkoknya itu kecipratan dari grease atau gemuk CVT-nya. Akhirnya motor slip, gak bisa dipakai karena seringan slip. Akhirnya ya gantilah. Kalau punya Mio dulu tuh cukup mahal banget ya saya pengalamannya. Kalau kalian yang main Matic-nya udah lama, pengalaman ganti seal di Mio Karbu, pasti tahulah harganya cukup lumayan mahal. Ini murah harganya, bisa kalian cek di part katalog. Pokoknya satu set ini masih di bawah 50.000. Ini ada dua olinya. Terus bagian sealnya, ini sealnya saya belum ganti, udah busuk banget nih. Bisa kalian lihat ya keadaannya, udah kayak gini nih. Udah banyak grease-grease yang lolos kayak gini nih. Terus untuk bagian belakangnya juga sama nih. Ini kalau udah jelek, ini kemarin banyak banget nih sisa-sisa grease atau gemuk yang nempel di sini, akhirnya bikin tarikan slip. Ini bisa saya colek dulu deh, tuh ya kan, kayak gini nih. Ini yang bikin tarikan motor kalian kadang slip, kadang berat, itu karena grease-nya udah keluar seal dan o-ringnya minta diganti. Nih kita bongkar dulu, kita cek. Nah ketahuan dari sininya nih guys, kalau kondisi seal sama o-ringnya udah jelek, kelihatan banget nih. Ini nanti ada pengurangan gemuk yang dari sini nih, kurangnya parah banget sampai habis bisa, dan nantinya bisa ngerusak komponen ini nih, secondary save-nya. Ini udah ganti, masih bagus ya. Bagian atas bawah juga ini agak longgar, jadi dia rembes. Wajar lah, namanya juga motor dipakai, pasti komponen rusak ya harus kita ganti. Untuk proses penggantiannya nanti ada video khusus ya tentang penggantian dari o-ring dan seal secondary-nya. Oke, kita sisihin dulu ini, kita ke komponen yang lain. Lanjut kita ke ram plate-nya atau back plate. Nah, ini dia ram plate atau back plate. Untuk Yamaha Aerox itu kodenya sama ya, kayak NMAX, kodenya 2DP. Ini kondisi ram plate saya setelah pemakaian 41.000. Di sini ya tampak sekali ada goresan, bekas gesekan dari ring belakangnya. Ini nih yang di belakang CVT. Dan ini ya harus ganti juga sih,
karena udah ada goresan-goresan kayak gini nih biar enak lagi. Nah, ini juga sama nih. Ini akibat gesekan dari bosnya. Bos puli juga udah ngegesek nih. Terus slider pun saya harus ganti nih. Nih lihat, udah oblak seperti ini. Ini karena emang kondisi brake pad atau ram plate-nya juga udah minta ganti ya. Ini saya pernah ganti baru nih beberapa bulan lalu, nggak awet. Dia goyang lagi si slidernya. Saya ganti lagi yang baru, tetap gitu juga. Saya kira kualitas slidernya yang jelek. Begitu saya ganti ke X-Rate si slidernya, dia masih kenceng. Karena apa? Dia bisa lihat sama kalian nih. Nah, ini udah kegores-gores ya kayak gini ya. Kayak gini nih, dia udah lumayan terkikis sehingga walaupun diganti baru, nggak lama ya, dia bakal longgar lagi kayak gini. Kalau ini agak kencang karena saya udah akalin. Ininya dikasih sedikit power glue biar agak tebelan, tunggu kering dipasang jadi agak seret lagi. Ini belum saya ganti karena nanti mau satu set semuanya saya ganti baru. Ini sekalian aja selesai video ini nanti saya ganti semuanya nih. Nah, ini emang harus ganti. Slider itu juga nggak menentukan berapa kilometer, tergantung riding style kalian kayak gimana. Tapi biar amannya ya setiap 10.000 kilometer. Sorry belibet. Kita ganti si slider. Atau udah suara nggak enak, tinggal kalian gantilah. Untuk slidernya bisa kalian pakai bebas sih, bisa pakai apa aja sama ya. Ini sesuai kode ini, kodenya ini nih. Pakai punya Xeon 44D E765300. Murah sih ini, slidernya 11 ribuan. Tinggal beli 3 aja. Untuk black padnya agak lumayan ya. Ntar pokoknya saya nggak bakal jelasin harga, kalian tinggal download aja part katalog di Play Store untuk kalian lihat harga-harganya. Karena harganya itu kadang ada perubahan ya. Ini kita ganti juga, berarti udah ada berapa komponen nih yang akan saya ganti. Ini untuk secondary-nya, terus black pad, slider. Nah, selain itu ini juga ya, yang video sebelumnya kalian lihat, saya ganti seal kruk asnya yang sebelah kiri karena udah rembes. Ini harus sering-sering cek aja, kalau rembes segera ganti. Harganya murah kan, cuma 10.000. Nah tadi nih yang saya bahas nih, ringnya nih. Ring ini juga udah mulai aus ya. Udah ada terkikis. Sebaiknya kita ganti juga. Harganya ini gocengan kalau nggak salah saya beli. Tapi buat mastiin kalian silahkan, sekali lagi saya bilang buka part katalog. Nah ini saya ganti yang baru. Tuh saya selalu sedia ya barang-barangnya. Ini ram plate-nya juga. Ini nih kodenya ram plate-nya nih. Ini masih baru banget. Ini belinya juga udah lama. Saya persediaan aja sih. Kadang kalau lagi mau beli buat persediaan tuh bisa kalian bedain ya. Yang udah dipakai sama yang masih baru. Tuh. Ini udah habis, ini masih oke lah karena masih baru. Nah, ada lagi perbedaannya nih guys. Ini adalah yang sering jadi masalah buat kalian, si roller cepet habis. Nih sisi ramplet sebelah sini agak tajam nih. Agak tajam sehingga membuat roller akan lebih cepat peang. Kalau punya saya, ininya udah dihalusin pakai kikir atau pakai amplas, kalian bisa halusin. Nih buat bukti kalian, kenapa sih roller itu cepat habis? Gara-gara pinggiran rampletnya emang nggak halus ya, finishingnya kurang bagus, jadi membuat pinggiran rampletnya itu tajam. Nih saya goresin pakai gini nih.
Nih. Nih. Nih contohnya. Kelihatan kan? Anggap aja ini sebagai gesekan roller di belakang ram plate. Nah, kayak gini. Makanya roller kalian cepat habis gara-gara ram plate-nya ini pinggirnya masih dalam. Tinggal kalian amplas atau kikir aja biar halus dan nggak kayak gini nih. Rontok kan? Coba nih yang udah saya halusin. Mulus tuh. Nggak ada goresan sama sekali di sininya. Nggak ada sisa-sisa. Ini sisa yang tadi nih. Tuh. Mau kencang-kencang gini juga nggak bakal ada yang rontok karena pinggiran rampetnya udah halus. Nah jadi gitu guys. Kalau kalian yang ngalamin rollernya cepet habis, cepet peang, ceklah bagian rampletnya, tinggal halusin doang. Modal amplas atau kikir, selesai masalah. Terus satu lagi nih guys. Sini nih. Ini adalah bosnya. Bos puli. Ini saya lupa bungkusnya kemarin. Sempat saya buka, terus bungkusnya hilang, jadi nggak dibungkus lagi. Nggak kelihatan ini kodenya berapa. Nanti cek aja ya di part katalog. Nah ini dia guys, bosnya. Ini kadang kalau bosnya udah jelek, udah lama dipakai, dia akan ada oblak di sini nih. Ini bisa kalau kalian lihat banget ya. Ini kalau saya rasain sih dia ada goyang. Nah, dia berarti si ininya udah minta ganti. Kalau yang baru dia nggak kerasa goyangnya. Nah, ini karena masih baru. Wajar. Pemakaian lama agak sedikit terkikis, itu wajar ya. Makanya kalau nggak enak kita ganti aja nih. Kalau dengar suaranya dikit. Ini udah agak goyang, emang harus diganti dengan yang baru. Nah kalau baut CVT sih, mur CVT sih, selama nggak selek ya nggak usah diganti ya. Ini saya juga hanya persediaan aja sih kalau murnya. Mungkin segitu dulu guys, komponen-komponen yang kira-kira harus diganti kalau usia motor udah lumayan ya dari kilometernya. Pokoknya kalau dirasa motor udah gak enak ya sebaiknya cek CVT, dan ada komponen-komponen yang harus diganti kalian ganti aja karena nggak terlalu mahal juga sih kalau dihitung-hitung dengan pemakaian kita sehari-hari. Akan terasa lebih murah kalau kita belinya nyicil, dan akan lebih terasa murah kalau perawatannya benar. Apalagi akan terasa lebih murah kalau kalian bisa bongkar CVT-nya sendiri. Tutorialnya banyak ya di video saya. Alhamdulillah ada beberapa orang pun yang akhirnya beli peralatan dan dia bisa bongkar sendiri. Akhirnya dia juga bantuin bongkar motor-motor temennya. Jadi kan lumayan menghemat biaya untuk bongkar motor. Tinggal servis sendiri, tinggal beli peralatannya sendiri. Karena kan lumayan juga ya biaya overhaul CVT ini atau bongkar CVT. Saya juga nggak apa sih berapa biayanya. Udah sangat lama sekali saya nggak ngerjain CVT di bengkel biasa atau bengkel resmi ya. Karena saya udah bisa sendiri. Mungkin ya sekitar 50.000 ke atas kali ya untuk overhaul bersih-bersih CVT. Saya nggak hafal banget lah itu untuk detail harga servisnya. Nah lumayan kan kalau kalian udah bisa sendiri ganti semua komponennya, mengurangi biaya-biayanya. Untuk peralatan yang dibutuhkan pun udah saya jelasin juga, tinggal kalian cari terus video saya. Karena video saya itu udah mencapai 181 video ya, tinggal kalian scroll aja terus cari-cari videonya. Banyak banget lah, insya Allah nonton video saya bisa paham
Karena video saya itu panjang-panjang dan dikasih detail banget. Walaupun kadang ada yang bilang kayak pidato lah, atau langsung ke intinya aja lah. Tapi di sini saya menekankan sekali lagi, buat yang gak suka nonton video saya, ya udah skip aja. Kalau saya panjang video itu biar detail banget ngejelasinnya, orang paham dan ngerti apa yang harus dilakuin di motornya. Karena saya nggak suka dipotong-potong part 1, part 2. Kalau untuk servis ya udah sebisa mungkin full, ya full aja semua biar kalian bisa paham dan bisa mempraktekannya sendiri. Oke guys, segitu dulu ya video dari saya kali ini. Kalau kepanjangan sekali lagi saya mohon maaf karena mungkin ngejelasinnya terlalu banyak juga. Tapi mudah-mudahan video dari saya selalu memberikan manfaat untuk kalian semua. Semoga sangat bermanfaat lagi ya. Kalian bisa bagi lagi ilmunya ke yang lain. Biar orang paham, biar orang tahu bagaimana sih cara merawat motor dengan baik. Oke guys, jangan lupa ya, klik subscribe, nyalakan notifikasi, like, share video dari saya. Semoga video dari saya memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.